setiap benda itu persis pada bayangannya itu, lurus sejajar dengan bayangannya, hingga kemudian tergelincir sedikit ke arah barat masuk waktu zuhur. Itu pun Rasul melarang kita untuk menegakkan sholat jenazah dan mengurungkan mayit kita di waktu tersebut. Yang ketiga, ketika matahari pas sedang merah-merahnya sebelum terbenam, sedang merah-merahnya sebelum terbenam. Itu kira-kira masa-masa sunsetnya itu ya, menjelang terbenamnya itu, jam-jam 6 ke atas itu. Itu juga Rasul melarang kita untuk menegakkan sholat jenazah dan menguburkan mayit di ketiga waktu ini. Ya, tapi saya katakan jumhur ulama, kebanyakan ulama memahami bahwa itu larangan lebih mengarah kepada makruh. Sebab ada saat-saat darurat di mana para sahabat pun dulu menguburkan dan menyolatkan jenazah mereka di ketiga waktu itu. Tapi yang tegas, sedapat mungkin ini kita hindarkan. Ya. Adapun terkait dengan salat, dalam riwayat juga Rasul melarang kita untuk ini salat jenazah dan menguburkan ya, menguburkan. Dengan salat ada tambahan larangan lagi. Apa itu? Kita juga dilarang Rasulullah untuk salat di dua waktu tambahan. Kapan itu? Ba'da salat subuh dan ba'da salat asar. Itu pun kita dilarang untuk salat padanya, ya. Salat sunnah, salat sunnah. Terkecuali ada pengecualian. Salat yang ada sebab-sebab mendahulunya. Kita boleh salat di kelima waktu tadi. Jadi tambahan dari tiga waktu itu adalah dua waktu ba'da salat subuh dan ba'da salat asar. Apa itu? Ada sebab-sebab yang mendahului. Misalnya apa? Kita pergi ke masjid menjelang maghrib, berwudu, kita masuk ke masjid. Pas sedang jam-jam 6.15, kira-kira 10 menit menjelang waktu maghrib misalnya. Ingin sholat sunat tahiyatul masjid, boleh enggak itu? Boleh. Karena ada sebab masuk masjid yang mendahulunya. Ya. Atau misalnya pergi kita ke masjid, wudu kita, mau sholat sunah wudu kita, boleh enggak itu? Boleh. Sekalipun sedang pas jam 12 siang, kita masuk ke musola ini, sembari menunggu pengajian misalnya, jam 12 wudu kita, mau sholat sunnah wudu misalnya, sholat sunnah wudu 2 rakaat, boleh enggak itu? Ini pas jam 12, boleh enggak? Boleh. Karena ada sebab wudu yang mendahulunya. Tapi kalau tidak ada sebab apa-apa, nggak boleh. Rasul melarang kita untuk sholat di kelima waktu tersebut. Baik. Tapi untuk sholat jenazah di kedua waktu tadi boleh. Pertanyaan, habis sholat subuh misalnya, boleh nggak menyolatkan jenazah? Jawabnya, boleh. Boleh. Habis sholat asar boleh nggak? Boleh. Tapi untuk sholat sunnah yang tidak ada sebab mendahulunya, nggak boleh. Sholat sunnah mutlak saja misalnya, ingin sholat sunnah 2 rakaat gitu, itu nggak boleh. Sholat safar. Sholat safar habis subuh. Sholat safar habis subuh. Sholat safar itu kan dilakukan sebelum safar. Sholat safar itu, iya. Tidak, karena itu belum berlaku safarnya. Belum berlaku, jadi belum mendahulunya. Hemat saya itu nggak boleh, nggak usah. Nggak usah. Iya, nggak usah. Karena safarnya kan belum dilakukan. Berbeda dengan wudhu tadi, penyebab sunnah wudhu itu sudah wudhu mendahulunya. Penyebab datangnya tahiyatul masjid karena sudah masuk masjid dia. Ini safarnya kan belum dilakukannya. Jadi sebaiknya nggak usah sunnah safar dari situ. Karena belum ada sebab yang mendahulunya. Sunnah safar itu sebelum jalan atau sudah jalan? Sebelum jalan. Kalau kita mau niat jalan, sholat sunnah safar dulu. Karena habis subuh kita mau safar. Terus habis sholat subuh kita sunnah safar, boleh. Iya, jadi kalau hemat saya, karena safar itu memang belum berlaku, maka nggak usah sholat sunnah safar di situ. Karena itu termasuk di antara waktu-waktu yang Rasulullah melarang kita untuk sholat padanya, sholat sunnah. Jadi sholat safar itu bagusnya setelah jalan atau sebelum jalan. Sama seperti halnya kita ketika mau safar haji, Pak Haji kan, safar haji kan, itu kan kita lakukan sholat sunnah safar kan sebelum jalan. Sebelum jalan, tapi waktunya tidak sehabis subuh. Tidak sehabis subuh. Jadi kalau memang masih bisa ditunda sedikit sampai waktu duha safarnya, sebaiknya demikian. Tapi jalannya itu habis subuh. Kalau gitu nggak usah sholat sunnah safar. Kalau gitu nggak usah sholat safar. Nggak usah sholat sunnah safar. Ditunda dulu. Ya. Kan hanya sunnah. Karena sebab begini, lebih baik kita itu kaidah fikihnya, lebih baik kita menghindarkan satu larangan daripada berupaya menegakkan yang sunnah. Itu aja. Karena ada yang melakukan gitu, Pak. Habis subuh
sholat. Jadi saya tanya soal apa? Mau sabar saya. Allah alam. Kalau saya tanya, saya tidak menganjurkan itu. Ya, karena lebih baik kita hindarkan satu larangan daripada berupaya menggapai yang sunnah. Karena kan ada larangan Rasul untuk tidak sholat di kelima waktu tadi. Bahkan plus untuk yang 3 waktu dilarang juga untuk menguburkan 3 waktu ya, 3 waktu. Nah, seperti begini misalnya, perbuatan-perbuatan yang disunnahkan oleh Rasulullah dalam hari-hari biasa, andai perbuatan itu kemudian kita khawatirkan akan dapat mengganggu ya, kita khawatir akan dapat mengganggu ibadah puasa kita terkait dengan larangan Rasulullah misalnya, maka sebaiknya nggak usah dilakukan. Contoh, kalau kita merasa setiap kali berkumur-kumur selalu saja ada air yang nggak bisa tertahankan masuk ke leher misalnya di waktu berpuasa, padahal berkumur-kumur sunnah pada saat berwudu, maka sebaiknya gimana? Nggak usah berkumur-kumur. Kenapa? Jangan sampai upaya kita untuk menggapai yang sunnah itu kemudian bersentuhan dengan apa yang Rasul larang. Gitu loh. Jadi itu timbangan kaidahnya. Ya, jangan sampai upaya kita untuk menegakkan sesuatu yang sunnah itu menyentuh yang haram, yang terlarang. Ya. Contoh lain misalnya apa? Jangan sampai upaya kita untuk mencium hajar aswad yang hanya sunnah hukumnya itu kemudian menjadikan kita mengacuhkan larangan untuk saling menyakiti, kan darah menzalimi misalnya. Jangan sampai nanti bisa-bisa hukum mencium hajar aswadnya bergeser menjadi haram itu, menjadi haram. Itu tegas fatwa ulama di tanah suci itu demikian. Demikian Pak Haji ya. Baik. Ya. Terkait dengan sholat jenazah dan menguburkan jenazah di malam hari gimana? Boleh. Di malam hari boleh nggak? Boleh. Itu Mbah Surip yang baru meninggalkan disolatkan, dikuburkan di malam hari kalau nggak salah. Ba'dal maghrib ya, gelap-gelap itu kan? Gimana? Jawabnya boleh. Itu hadis sahih menunjukkan bahwa ternyata ketika ditanya kepada Uqbah, ayudfanu bil-lail, kepada seorang sahabat, wahai Uqbah, apakah boleh dikuburkan jenazah di malam hari? Kata Uqbah, na'am, boleh. Qad dufina Abu Bakar bil-lail, sungguh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, itu dikuburkan di malam hari, kata Uqbah. Itu hadis sahih. Boleh ya? Nah, jadi untuk kita ingat-ingat, boleh kita, ada yang bertanya kemarin, boleh nggak menguburkan mayit di malam hari, Ustaz? Itu jawabnya boleh, hadis sahih ya. Begitu pula boleh kita menyolatkan dan menguburkan jenazah ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar. Yang ada larangan itu kapan? Di ketiga waktu tadi. Di ketiga waktu. Ketika matahari sedang terbit hingga masuk waktu duha, ketika matahari sedang berada persis di tengah-tengah di atas ubun-ubun kita, pada saat semua benda itu berdiri sejajar dengan bayang-bayangnya. Kemudian yang ketiga ketika matahari sedang merah-merah hingga dia terbenam masuk waktu maghrib. Demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilahkan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Pak Ustaz, antara takbir pertama dan kedua itu tidak usah pegang tangan Pak ya. Caranya gimana itu? Diam aja. Diam aja. Cukup Allahu Akbar. Tapi Tapi lafaz takbir tetap. sedekapnya langsung. Iya. Gerakan tangan nggak perlu. Baru gerakan tangan. Gerakan tangan nggak. Iya. Nah, ini awalnya memang agak rumit untuk merubah rutinitas, tapi ini sudah saya amalkan dalam beberapa kali saya menghadiri sholat jenazah belakangan. Termasuk dia menjadi imam. Ini penting untuk kita ajarkan Bapak Ibu kepada generasi muda beranak kita. Ya. Tapi kita mengikuti imam yang itu Pak ya, berapa kali yang sesuai imamnya kan? Iya. Kita ikuti. Jadi untuk tidak menjadi permasalahan ya bahwa jumlah bilangan takbir tadi sudah dijelaskan masing-masing, ada riwayatnya, sama adanya juga terkait dengan yang mengangkat tangan maupun yang tidak mengangkat tangan. Kalau bertepatan misalnya imamnya mengangkat tangan, tidak masalah. Kita tanpa mengangkat tangan nggak apa-apa. Nah, jadi itu tidak sampai mengganggu ibadah sholatnya. Ini hanya bicara mana yang lebih afdal dari semua yang sahih, mana yang lebih asah, yang lebih kuat dari semua yang ada dalil dan riwayatnya. Demikian.